Kesusahannya mungkin di kita sampai sekarang masih sulit sekali untuk manage waktu, mengatur waktu antara kuliah, belajar, mengembangkan diri juga sebenarnya kita sedang memanage. Itu sangat kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tak lupa kembali lagi dengan kita di sekitar kita, Inspirasi Mahasiswa. Wah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Arab tentunya. Oke, selain itu juga mahasiswa ini lagi terjun di dunia bisnis nih. Selain terjun di dunia bisnis juga merupakan sepasang suami istri nih. Sudah pebisnis, mahasiswa juga sepasang suami istri. Menarik bukan? Tentunya pemirsa sekitar kita penasaran gak sih? Untuk menjawab penasaran dari pemirsa semua, saya kali ini sudah bersama dengan Kak Alfika dan Kak Anrif. Oke, assalamualaikum Kak Alfika dan Kak Anrif. Waalaikumsalam. Gimana ini kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Ya, masih melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Oke. Untuk kesibukannya saat ini apa nih Kak? Ya, alhamdulillah kemarin baru selesai KKN di Desa Kreo dan sekarang seperti mahasiswa semester 7 pada umumnya lagi PLP. Oke, PLP siap. di skripsi sama nyicil skripsi. Oke, lagi sibuk skripsian sama PLB-an ya Kak? Iya. Oke, kakaknya ini kan bergelut di dunia bisnis nih. Kalau boleh tahu bisnis apa ya Kak? Kita sedang berbisnis di kue ulang tahun dan donat. Ada bolu pisang juga. Brownies. Ya, brownie. Oke, boleh diceritain Kak, kenapa sih kakaknya ini memilih buat bisnis cake tersebut? Nah, sebenarnya kan kita tahu ya banyak sebenarnya yang bisa dijadikan bisnis. Tapi kita ini lebih memilih bisnis kue ulang tahun, donat, bolu pisang. Itu sebenarnya yang pertama ada hobi. Ya, hobi istri saya ini kan masak dan saya kebetulan hobinya makan, tapi bisa disesuaikan lah, bisa masak juga. Nah, pertamanya kita itu nggak langsung jual kue ulang tahun, nggak langsung jual brownies, tapi kita juga dulu sempat jualan online, buku-buku dari Gramedia lewat Instagram, sempat juga ikut jualan di bakar-bakar, ayam bakar di orang, juga dulu sempat jualan donat dulu sebelum kue ulang tahun, bolu pisang dulu, sampai sekarang baru jualan kue ulang tahun. Oke. Itu kalau boleh tahu mulai kapan ya Kak mulai berbisnis cake-nya ini? Kalau cake sendiri itu setelah menikah di tahun 2023 akhir, itu setelah menikah. Tapi kalau donat, bolu pisang itu sudah sebelum menikah dari 2022. Oke. Ini sangat menarik sekali ya pemirsa. Di sini ada mahasiswa, pebisnis muda juga, dan sepasang suami istri nih. Sangat lengkap sekali ini. Boleh dijelasin ke pemirsa juga nih Kak. Ini kan awalnya pertemuan kalian itu apakah bisnisnya itu dimulai pencetus bisnis awalnya itu apakah dimulai sesudah menikah atau sebelum menikah? Terus pertemuan kalian itu gimana sih Kak? Nah, awalnya saya kan ya suka sama istri saya ya, namun juga sampai sekarang menikah. Nah, dulu saya memikirkan bagaimana cara kita ini bisa saling memiliki, ya karena kita kan umat muslim ya, nggak boleh pacaran.
Akhirnya saya cobalah jualan, ya tadi kayak buka usaha jual buku dulu, ikut orang bakar-bakar sampai jualan donat. Nah, jualan donat ini agak lama. Ya, saya dulu jualan donat di rumah nenek saya di Sampangan. Ya, sebelum saya pindah sini tuh saya tinggal bersama nenek saya di Sampangan. Sampai 1 tahun saya menabung, akhirnya kita menikah. Nah, pas kita menikah ini baru kita tuh kepikiran, istri saya kan kebetulan mempunyai bakat itu melukis, ya punya keistimewaan melukis. Nah, bagaimana caranya bakat istri saya ini bisa diimplementasikan atau digunakan lah sebaik-baiknya. Kan kebetulan donat itu kalau dihias itu kecil ya, medianya itu kecil, tapi kita itu berpikir bagaimana cara kita itu bisa menggunakan bakat kita ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya muncullah bisnis kue ulang tahun tersebut. Seperti itu. Oke, sangat menarik ya. Jadi kita bisa menuangkan bakat kita itu di mana saja, salah satunya di dunia bisnis ini ya, Kak. Oke, terus untuk nama bisnisnya sendiri ini dinamain apa sih, Kak? Biar pemirsa sekitar kita itu tahu gitu. Nah, nama kita di bisnis ini itu ada Alan Bakery namanya. Namanya itu bukan Alan sebenarnya, tapi Al-an diambil dari bahasa Arab. Al-an itu artinya sekarang. Maksudnya sekarang itu kita ini bisa menerima pesanan mendadak. Tapi nggak setiap hari mendadak. Tapi dalam kutip di sini kita menerima pesanan dadakan beberapa. Ya, karena kita setiap produksi itu pasti melebihkan 2 atau 3 kue. Nah, Al-an ini kan sebenarnya juga termasuk gabungan dari nama kita juga. AL itu Alfika, AN itu Andrif, jadinya jadilah Alan. Nah, saya itu terinspirasi juga dari nama saya sendiri yang diberikan orang tua. Andrif, AN itu anak, RI itu nama bapak saya, EV itu nama ibu saya. Seperti itu asal mula namanya. Oke, tadi jadi Kak Andrif sama Kak Kalvika ini mempertimbangkan dari namanya gitu, ada artinya. Jangan lupa ya pemirsa sekitar kita sudah dikasih tahu nih nama bisnisnya. Kalau kalian mau cari-cari bisnisnya sudah dikasih tahu nih. Oke, tadi kan Kak Andrif sudah mengasih tahu nih artinya gitu. Bisa sekarang atau dadakan gitu. Untuk waktunya itu sebenarnya dari kakaknya itu gimana sih ketentuan syarat waktu untuk pemesanan gitu? Nah, pemesanan itu biasanya kita itu tetap mempromosikan H-1-nya atau 1 hari sebelumnya. Karena kan umumnya orang-orang tuh menerima pesanan dari jauh, tapi kita tetap H-1, nggak bisa cepat, nggak bisa lama. Karena kita berdua ini masih mahasiswa, kebetulan punya sibuk juga, yang kadang-kadang dipanggil dosen, kadang-kadang lagi ngerjain tugas, lagi pergi ke tempat lain, tugas lain, dan lain-lain. Makanya kita ini terkadang tiba-tiba di hari tertentu itu tidak bisa membuka orderan, nggak bisa membuat kue ulang tahun, nggak bisa memproduksi lah gitu istilahnya. Makanya kita hanya bisa memesan H-1 ya, umumnya kita mempromosikannya seperti itu. Oke, jadi diingat-ingat ya pemirsa, jadi pemesanan itu paling nggak H-1 gitu. Terus untuk keahlian cake-nya sendiri itu kan walaupun Kak Kalvika kan tadi ada bakat kaligrafi atau seni gitu ya, itu untuk menuangkan di seninya sendiri itu apakah belajar sendiri atau pernah latihan di tempat lain gitu, Kak? Oh, kalau saya sendiri kebetulan almarhumah ibu saya itu hobinya juga suka bikin kue, bolu kalau lebaran. Banyak lah pokoknya kayak kue-kue gede gitu. Jadi saya teknik dasar pembuatan kue, misalnya telur tuh jangan barengan, itunya mixernya. Nah, itu teknik dari orang tua, teknik dasar. Nah, pas sudah kuliah, pas sudah besar, udah gede ini saya memperdalamnya sendiri, kayak belajar dari YouTube misalnya, atau enggak feed Instagram atau segala macam yang ada di sosmed. Nah, kalau dari saya sendiri, dari
pondok, saya juga sebenarnya nggak ada bakat sama sekali memasak, tapi saya di sini bisa berusaha. Semua orang tuh bisa berusaha, otodidak dari YouTube. Kalau mencari dari satu sumber itu masih belum cukup ya, karena orang-orang itu nge-share resepnya itu pasti nggak semuanya di-share. Oleh karena itu, jika kita ingin membuat sesuatu atau melihat tutorial itu harus mencari dari banyak sumber ya, agar bisa terpercayalah sampai kita ini bisa menemukan resep kita sendiri, seperti itu dulu. Oke, baik. Terus dukungan dari orang tua itu seperti apa sih Kak? Respon dari orang tua itu seperti apa mengetahui kakaknya mau berbisnis tentang kue ini? Respon dari orang tua saya khususnya pastinya mendukung ya, karena orang tua saya juga sampai sekarang masih mengawasi ya, terutama dari nilai kuliah. Alhamdulillah IPK-nya juga tidak di bawah rata-rata atau bahkan malah di atas ya sebagian dari lain-lainnya. Iya, jadi kita tuh setiap satu semester kita tuh harus laporan IPK-nya tuh berapa. Kalau saya kan sama kakak, dilihat IPK-nya berapa kayak gitu. Yang penting kita di sini bisa membagi waktu. Pastinya tetap prioritas pertama kita itu kuliah ya, karena jika kita sampai sekarang belum selesai kuliah, kita tidak bisa lebih mengeksplor dunia luar lah, karena kita di sini masih ranahnya dalam perkuliahan. Itu juga bisa jadi pesan ya buat teman-teman. Jadi kita boleh berbisnis, tapi juga jangan lupa kita manage waktunya. Jangan lupa juga kita tentang kuliah kita atau fokus di kuliah juga gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya Kak. Itu kan kalau kita berbisnis di kue atau cake itu kan banyak bentuk-bentuknya. Customnya itu requestan dari yang beli ataukah kakaknya sudah ada list-listan customnya gitu? Gimana Kak? Kalau untuk requestan itu orang-orang kan pasti mintanya tuh sesuai dengan keinginannya ya, makanya keunikan salah satu di toko kita itu pasti banyak yang menerima request ya, walaupun banyak yang dari kita ini meminta ganti gambar, ganti desain, karena biasanya orang-orang minta gambar aneh-aneh gambar ini, gambar itu yang mungkin tidak layak, aneh-aneh pokoknya. Tetapi kita juga bisa gambar muka orang, juga bisa vektor ya, namanya vektor, gambar desain yang ada di Google biasanya itu kita bisa ya. Tetapi kalau tidak manusiawi, terlalu aneh-aneh itu kita menolak, bukannya kita tidak bisa, tapi kita menolak seperti itu. Iya, biasanya kan kalau mahasiswa itu ngerjain temennya kayak gitu. Iya. Ya, kalau masih ngotak lah itu kita bikin, tapi kalau udah nyeleneh itu kita ganti kayak gitu. Terus kita juga punya list-list katalog. Jadi orang-orang itu biasanya lihat, kalau mereka nggak ada ide nih, mereka tuh lihat katalog kita, baik itu di Instagram maupun di katalog profil WA. Di WA kan WA bisnis ada katalognya. Nah, kalau lihat dari yang lain juga bisa. Oke, baik. Untuk dari range harganya itu mulai berapa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau range harganya cake dulu ya. Iya. Kalau di cake itu ada cake vanilla ukuran diameter 14 di 20.000. Terus yang kedua ada yang diameter 17 cake vanilla 40.000. Itu belum termasuk desain. Desain biasanya kita patok harga dari 0 rupiah. Dari 0 rupiah itu dari yang hanya tulisan dan krim putih polos biasa itu 0 ya, jadi tetap bayar 20.000 dengan desainnya 0, sampai ke yang susah-susah biasanya kita patok harga 15.000 yang vektor-vektor, gambar muka, setengah badan dan lain-lainnya itu. Ada juga yang kita juga buka brownies. Nah, brownies ini bukan kayak brownies umum ya, tetapi tetap kita hias seperti cake vanilla. Cuman di bedanya itu di rasanya. Ketika dipotong cake vanilla warnanya putih, kalau brownies ketika dipotong warnanya coklat. Nah, seperti itu. Tapi harganya brownies ini D14 itu mulai dari harga 40.000 sampai yang ukuran diameter 17-nya itu 80.000. Kalau donat
isi 5-nya 11.000 yang paling murah, sampai harga 33.000 yang isi 12 full topping dan ada coklat batang untuk tulisannya. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi harganya itu masih affordable banget. Jadi sesuai di kantong kita gitu. Harganya murah juga, kita bisa request ya gitu tentunya. Pernah nggak sih Kak dalam selama berbisnis ini mengalami kesulitan dalam pengiriman ataupun apapun itu dalam di bisnis ini gitu? Kesulitannya itu di hal apa gitu? Kalau dari saya kan biasanya saya ini menerima yang bagian adminnya di megang WA Donat yang di 0821 7513 8585. Itu WA Donat itu WA admin Alan Bakery itu saya yang megang. Itu biasanya saya sering menerima pesanan yang aneh-aneh atau jamnya yang terlalu malam dan juga jam yang terlalu pagi biasanya. Belum juga meminta requestan yang nama-nama yang terlalu panjang, misalnya curhat, biasanya untuk curhat, atau biasanya yang gambar-gambar yang menyeleneh, yang aneh-aneh gitu. Itu biasanya saya selalu diskusikan sebelum mereka itu memesan. Dan juga saya juga yang mengantar sendiri, karena sampai sekarang saya ini belum mau untuk belum sempat lah untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mengantar kue. Nah ini masalahnya ketika pengantaran itu, ketika orang meminta dengan jam yang sama tetapi beda tempatnya. Nah kita ini banyak dilema lah untuk mengantar pesanan ini, mau yang kesini dulu atau yang ke satunya. Sedangkan ketika kita sudah memprioritaskan orang ini, ternyata orang ini lama datangnya atau bahkan tidak ada di rumah. Sedangkan yang kita akhirkan itu sudah ada orangnya, bahkan sudah marah-marah, sudah ngechat terus, nyepam WA. Seperti itu kalau kesulitan saya. Kalau saya sendiri sih, kalau untuk dekorasi kue itu paling susah pas orang-orang minta request yang warna gelap. Karena buttercream itu kan kalau mau warna gelap itu kalau bisa minimal 3 hari, H-3 atau enggak H-2 lah. Jangan dia pesan hari H, tapi minta warna hitam misalnya, itu susah karena buttercream sama pewarna itu susah nyampur jadi warna gelap. Walaupun kita kasih sebanyak apapun warnanya, tetap susah jadi hitamnya kayak gitu. Terus kendala lainnya banyak sih, terus yang tadi yang disebutkan masnya kan tulisan panjang itu susah juga. Terus misalnya nih dia request gambarnya 3D nih, kebetulan saya kan kalau gambar itu kurang bisa ya kalau 3D kayak foto kayak gitu, bisanya vektor aja yang 2 dimensi aja. Oke, itu ya. Oke, jadi dalam berbisnis ini tentunya ditemukan kendala-kendala ya Kak. Terus ada gak sih momen dimana itu banyak orderan sampai membludak, itu biasanya momennya di waktu apa Kak? Momennya biasanya itu di waktu hari Sabtu pada umumnya, karena kita di hari Minggu itu tutup ya, karena kue kita ini khususnya di kue ya, cake itu bisa tahan sampai 3 hari di luar kulkas. Kalau di kulkas mungkin bisa 4 hari sampai 4 hari lah, kita belum mencoba 5 hari. Hari Sabtu ya umumnya. Yang kedua itu ada di hari wisuda. Kebetulan kalau di hari wisuda itu kan semua mahasiswa diliburkan. Akhirnya kita bisa menerima orderan yang banyak dan mengantar di satu tempat seperti itu. Terus yang ketiga itu ada event-event khusus, misalnya ada pernikahan, ada hajatan dan lain-lain. Umumnya pernikahan, biasanya kita menerima kue spesial lah, requestan susah di hari pernikahan. Donat juga biasanya sampai 300 pesanan untuk hajatan atau pernikahan ya. Untuk produksinya sendiri itu berarti masih di kontrakan atau memang ada tempat persewaannya sendiri gitu Kak? Nah, produksinya sementara kita masih perumahan ya, di kontrakan di sekitar Ngalian sih, depan kampus 1. Oke, terus kalau boleh tahu nih Kak, itu pembelinya kebanyakan itu dari kalangan apa, mahasiswa kah atau umum atau dari berbagai kalangan nih Kak? Sebelum kita pindah ke Ngalian itu kan saya
buka usahanya di Sampangan, di rumah nenek saya. Kita juga setelah menikah juga masih sempat di sana sekitar 2 bulan ya, sampai 1 bulan. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Nah, itu pembelinya itu ada yang dari Universitas Negeri Wali Songo, UNES. Kita masih menerima sekitar Universitas Semarang. Universitas Negeri Semarang. UNES pokoknya ya. UNES, ada lagi Unwahas. Nah, kalau UIN Wali Songo ini kita terima itu hanya ketika jam kita ke kampus, jam kuliah kita. Kalau kita lagi nggak ke kampus, terpaksa kita pangkas lah, kita tolak sebentar, kecuali mereka ingin datang ke tempat kita. Nah, setelah kita pindah ke Ngalian ini, kebalikannya, justru kita menerima hanya sekitar Ngalian. Dan kebetulan alhamdulillah sampai sekarang banyak. Jadi yang di UNES selain Ngalian itu terpaksa kita gojek. Kalau nggak gojek harus ngambil sendiri ke toko, atau masih kalau nggak mau juga terpaksa kita tolak, seperti itu. Iya, dari kalau sekarang sih kebanyakannya ya mayoritasnya mahasiswa. Ada juga pekerja juga beli, tapi masih banyak mahasiswa lah. Iya, sampai orang tua yang di BSB juga masih ada, di Beringin itu masih ada. Rute terjauh kita. Oke, itu tadi tentang apa ya, tempat untuk produksinya sendiri itu jadi masih dikelola sama Mas sama Mbaknya sendiri gitu teman-teman. Terus juga untuk promosinya tentunya kan Mas Anrif sama Mbak Kalvika ini kan tidak hanya melalui apa ya, secara langsung aja nih bisnisnya gitu. Ada platform-platform lain selain Instagram nih Kak. Melalui apa aja sih Kak untuk media promosinya gitu? Sebelum Instagram justru kita lebih banyak promosi di grup-grup Facebook. Ya, sampai ada berapa grup Facebook itu? 9 malah ya. Di semua yang ada jual belinya itu kita masukin. Ada yang info post juga kita masukin pokoknya pertamanya. Tapi sekarang kita cukup promosi aja lewat WA. Bahkan kita sudah memulai lewat YouTube ya. Lewat YouTube kita itu bisa dicari atas nama istri saya, Alfika binti Khairul. Kalau di Instagram kita itu ada Alan Bakery Ngalian, Alan Bakery Semarang. Kalau di Facebook masih nama istri Alfika juga, seperti itu. Oh iya, umumnya kita banyak menerima itu juga lewat grup-grup WhatsApp, juga lupa ya, grup-grup WhatsApp. Justru paling banyak di grup-grup WhatsApp karena mereka ini kebanyakan mahasiswa UIN Wali Songo dan sekitarnya. Nah, kita justru mengincar grup-grup WhatsApp yang sekitar Wali Songo tersebut karena banyak lewat sana mahasiswa. Tapi kalau untuk sekarang, untuk masa-masa PLP itu kita sekarang ngepromosiinnya nggak sekencang dulu gitu. Soalnya kita belum promosi aja itu orang udah nge-keep. Iya, gitu. banyak yang order ya Kak? Iya, banyak yang order. Jadi nggak promosi. Malah kita nih ketika PLT selama 1 bulan ini kita nggak pernah promosi lewat grup. Sengaja kita bahkan upload status sudah habis. Padahal masih ada 2, masih ada 3, tapi pasti laku ketika itu. Seperti itu. Soalnya memang sudah jadi mahasiswa UIN atau mahasiswa di Semarang ini udah tahu tentang produk Kakak gitu ya? Iya. Mungkin di awal-awal kita hanya sekitar keluarga, sekitar teman, apalagi dulu donat kita itu masih keras. Bahkan teman-teman kita yang pertama-tama beli nih, yang sekarang udah nggak beli lagi, pasti ingetnya donat kita keras. Padahal sekarang nih udah banyak perubahan. Apalagi dulu hanya teman yang beli, udah keras. Tapi dulu nggak terlalu keras. Namanya juga masih awal-awal gitu ya? Beradaptasi namanya juga. Otodidak. Oke, selain itu, jadi pemirsa sekitar kita ini pengen tahu Kak, susah senengnya ngejalanin bisnis sebagai mahasiswa juga, terus sudah berkeluarga itu gimana sih Kak, susah senengnya gitu? Sebenarnya pasti segala sesuatu ada susah senangnya, tapi bagaimana cara kita menanggapi itu ya. Mungkin sebagian orang ada yang merasa kesusahan ketika bangun pagi ya, tapi kita alhamdulillah justru di sana termasuk kebanggaan dan senang kita bangun pagi, bahagia ya. Kesusahannya mungkin di kita sampai sekarang masih sulit sekali untuk manage waktu, mengatur waktu antara kuliah, belajar, mengembangkan diri juga sebenarnya kita sedang memanage. Itu sangat kesulitan. Terutama dalam jualan kita ini sangat sulit sekali. Terkadang kita sudah menerima banyak, tiba-tiba
tiba-tiba kita memiliki jadwal kuliah terutama di situ kendalanya. Akhirnya kita harus memberikan kita harus menjelaskan kepada pelanggan kita kalau nggak mau ngambil ke toko atau dibatalkan atau diganti harinya seperti itu. Iya. Kalau dari Mbak Kalvika mungkin ada tambahan susah senangnya gimana sih Kak? Kalau susah senangnya itu ya tadi, kalau waktunya kita tuh harus tahu diri, kita tuh mahasiswa tapi kita juga punya bisnis gitu. Mau nggak mau kita tuh harus bangun misalnya jam 2 dini hari, jam 3 untuk nyapai target waktunya itu. Kalau nggak ya kebablasan gitu, pasti kita negosiasi lagi sama orangnya, nggak enak juga kayak gitu, susah. Kalau senangnya itu alhamdulillah dengan berbisnis ini kita tuh lebih untuk manage waktu itu lebih bagus kayak gitu. Dengan berbisnis ini juga kita punya relasi, terus banyak belajar, pengalaman juga alhamdulillah. Pokoknya ya belajar terus, walaupun kita udah 2 tahun ini ya, udah berbisnis sama 2 tahun ini, tapi kita tetap masih belajar terus, berkembang terus. Pasti setiap bulan itu kita tuh ada evaluasi. Oh iya. Kita juga nggak sesibuk yang kalian pikirkan. Kita juga ada waktunya bermain bersama teman, ada waktunya belajar, ada waktunya berjualan seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman, jadi semua hal itu tentunya ada susah senangnya gitu. Oke Kak, sebelum saya akhiri pada perbincangan siang hari ini, ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman mahasiswa yang pengen memulai bisnis atau sedang berbisnis gitu Kak? Kalau dari saya pesannya ada, ya yang pertama mulailah dari langkah yang kecil ya. Jangan langsung mulai dari langkah yang besar, karena segala sesuatu itu tidak instan ya. Mulailah berbisnis itu dari apa yang kita punya. Mayoritas kita itu punya tangan, mayoritas kita itu punya kaki. Kita bisa ikut orang berjualan, atau kita bisa, zaman sekarang sudah berkembang, media sosial sudah banyak, kita bisa mempromosikan dagangan orang, mulainya dulu seperti itu. Terus yang kedua ada tentunya ikhtiar, tawakal, dan konsisten, istiqomah ya. Kesuksesan itu nggak datang semalam ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Tentunya harus dijemput atau dengan bekerja keras ya. Apalagi yang sekarang itu orang-orang itu pasti mengandalkan orang tua gitu mungkin. Tapi di sini kita, yang saya garis bawahi, kita tidak boleh mengandalkan semua orang ya. Kita nggak boleh menunggu orang-orang untuk memberi kita. Takdir itu harus kita sendiri yang mengubahnya. Terus yang ketiga, yang terakhir, jangan menyerah ya. Segala sesuatu tuh ada pasang surutnya, ada senang dan ada sedihnya. Bersedih boleh, tapi jangan lama-lama. Jadikan kesedihan itu menjadi batu loncatan untuk kita. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri ya, terutama untuk mahasiswa atau siapapun di sana, itu jangan takut untuk melangkah. Kalau mahasiswa mau berbisnis, jangan takut untuk berbisnis, dan jangan berhenti untuk belajar apapun itu. Misalnya saya ini PBA, saya harus belajar PBA, belajar bahasa Arab terus, enggak, kita harus belajar yang lain juga, seperti tutorial kehidupan lain, kayak lebih baik lagi, misalnya masak, mungkin menanam tanaman atau yang lainnya lah, komunikasi juga harus belajar. Jangan berhenti belajar dan jangan takut untuk memulai. Ya, terutama kita harus memanage waktu tadi ya, agar kita tidak menyesal selama waktu-waktu kita kuliah ini. Biasanya kita waktu selesai kuliah kita menyesal apa yang kita lakukan selama kuliah ya. Terutama itu. Semua orang memiliki prioritas masing-masing, tetapi pesan saya, bagaimana caranya kita harus memaksimalkan waktu-waktu kita waktu kuliah itu.
Oke, itu tadi teman-teman pesan dari Kak Andrif dan Kak Kalvika nih, bisa diterapin di teman-teman semua yang saat ini masih takut memulai bisnis gitu. Oke, perbincangan kita pada siang hari ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Berikan aplaus kepada pembicara kita pada siang hari ini. Sebelum itu saya tarik kesimpulan ya teman-teman. Jadi semua orang itu bisa menyantumkan atau menerapkan hobi kita itu apa gitu. Itu bisa dituangkan kepada hal-hal yang positif. Salah satunya itu bisa dituangkan dalam bisnis gitu. Selain itu juga kita ketika sudah mengambil keputusan itu juga kita harus tahu resikonya. Selain itu kita harus pandai memanage waktu. Ketika kita kuliah, kerja ataupun yang lainnya itu kita harus bisa memanage waktu gitu teman-teman. Terus kita ketika mengambil keputusan kita mau berbisnis itu jangan takut-takut gitu. Kalau misal mau bisnis ya udah bisnis, jangan takut gitu. Terima kasih teman-teman pemirsa sekitar kita sudah mau menyaksikan kita dan menyaksikan perbincangan bersama Kak Andrif dan Kak Kalvika. Terima kasih banyak Kakak sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, ditunggu juga teman-teman next perbincangan kita di sekitar kita, Inspirasi Mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.